Oke, dari polling yang sudah gue buat kemarin, masih banyak dari kalian yang membenci karakter Mary dari seri Otome game Sekai ya. Oke, gue memaklumi sih hal itu karena memang dari alur ceritanya sendiri Mary itu merupakan salah satu karakter yang cukup menyebalkan, di mana ia mencoba mengambil peran dari Olivia selaku karakter utama yang nantinya akan membuat reverse harem dengan Pangeran Julius dan gerombolannya. Tapi sebenarnya pernah nggak sih kalian itu berpikir dan membayangkan bagaimana ceritanya kalau Mary itu tidak jadi mengambil peran Olivia dalam dunia tersebut? Dunia Otome di mana Mary tidak dekat dengan Julius dan gerombolannya, lalu menjalani kehidupannya sebagai siswa biasa di akademi, di mana Leon juga tidak menyadari kalau Mary itu adalah adik perempuannya yang sama-sama bereinkarnasi dalam dunia game ini. Dunia di mana seluruh alur dalam cerita game Otome ini akan berubah menjadi dark. Hal itulah yang akan gue bahas pada video kali ini. Jadi persiapkan diri kalian dan selamat datang di pembahasan light novel Otome game Sekai, Rute Mary, bagian pertama. Panel cerita pun dibuka dari sebuah prolog yang berkata kalau dunia game ini tidak sama dengan kenyataan. Tidak ada fungsi untuk menyimpan data permainan ataupun fungsi untuk memuat data permainan agar kita bisa kembali ke sebuah checkpoint. Dalam hidup, tidak ada kesempatan untuk mengulang perbuatan yang telah kita lakukan. Tapi jika ada seseorang yang bisa mengulangi keputusan penting yang telah mereka ambil, maka kehidupan seperti apa yang akan menanti mereka? Jika ada data permainan yang tersimpan sebelum Leon dan yang lainnya itu mendaftarkan dalam Akademi Holford, jika Leon mengambil rute yang berbeda dari seharusnya, maka bagaimanakah perkembangan dalam alur cerita tersebut? Ini adalah kisah semacam itu. Panel cerita pun berpindah di semester pertama Akademi Kerajaan Holford. Saat ini, Leon itu masih kelas 1 dan baru saja mendaftar dalam akademi. Namun di sini, ia pun mengingat kalau ada sebuah event di mana Pangeran Julius yang masih arogan itu akan ditampar oleh Olivia. Jadi ia pun mengambil waktu luangnya untuk melihat adegan itu. Karena memang bagi Leon, ia akan mendapatkan kepuasan tersendiri ketika melihat adegan seperti dalam game Otome. Wajarlah karena memang semasa hidupnya di Jepang itu, Leon masih lajang. Jadi, memperhatikan adegan di mana sang pangeran jatuh cinta kepada karakter utama ketika dirinya ditegur adalah hal yang menyegarkan bagi jiwa keperjakaannya Leon. Leon pun bersembunyi dalam semak-semak sambil memperhatikan Julius yang sedang duduk di bangku taman. Ia pun mulai menghitung untuk memperkirakan kedatangan dari Olivia. Di samping Leon, ada juga Luxon yang mendampinginya. Yaps, dalam cerita kali ini, Luxon itu memang tetap menjadi familiar dari Leon. Di sini Luxon juga masih memiliki sikap yang menyindir masternya. Luxon berkata kalau Leon itu memiliki hobi yang unik, yaitu menstalker orang. Mendengar hal itu, Leon pun agak kesal. Tapi ia pun berkata kalau sebenarnya ini adalah kesempatannya untuk melihat Julius yang tidak berguna itu ditampar sama Olivia seperti dalam game. Jadi ia pun sangat menantikan adegan ini. Ya walaupun nantinya Julius juga akan dekat sama Olivia sang karakter utama, tapi Leon itu benar-benar tidak mau melewatkan adegan ini. Lalu Leon juga di sini nih sebenarnya nggak tahu perawakan dari Olivia itu seperti apa, karena memang selama bermain game Otome ini, ia hanya melihat penampilan dari karakter utama yaitu Olivia dari ilustrasinya saja. Namun tiba-tiba saja ada seorang gadis kecil yang datang menyelinap tak jauh dari tempat mereka bersembunyi. Di sini Luxon pun berkata apakah gadis itu adalah karakter utamanya? Mendengar pertanyaan itu, Leon pun berkata kalau gadis itu bukanlah karakter utama. Karena penampilannya sangat beda jauh dengan ilustrasi dari Olivia yang tersedia di sampul game. Leon pun terus memperhatikan gadis itu. Ia juga mengingat kalau ia pernah bertemu dengan gadis itu di upacara penyambutan akademi. Gadis itu adalah gadis yang biasa saja. Tapi entah kenapa penampilannya itu membuat Leon menjadi jengkel. Leon itu gak membencinya. Tapi entah kenapa Leon itu jengkel ketika melihat muka dari gadis itu. Lalu, tak beberapa lama gadis itu pun bergumam, "Tenang Mary, jika kamu menggunakan event ini untuk bertemu dan berkenalan dengan Pangeran Julius,
maka kemenangan sudah di tangan kamu. Setelah mendengarkan gumaman itu, Leon pun sadar kalau gadis ini adalah reinkarnator seperti dirinya. Leon juga sudah tahu kalau Mary akan merebut peran dari karakter utama, yaitu Olivia. Jadi, saat Mary ingin keluar dan bertemu dengan Julius, Leon pun segera menariknya dan menutupi mulutnya agar dia tidak bisa berteriak. Di sini Leon juga membawa Mary agar menjauh dari area event tersebut. Setelah itu, Leon pun melepaskan tangannya dari mulut Mary. Tentu saja saat itu Mary itu langsung mengomel-ngomel kepada Leon tentang hal yang telah ia lakukan. Mendengar omelan dari Mary itu, Leon pun merasa kalau saat ini ia sedang mendengar adik perempuannya mengomel. Karena memang baik ekspresi ataupun mimik muka mereka itu sangat persis. Tapi Leon pun berkata, kalau apakah kau marah karena aku mengganggumu dalam event bertemu dengan Julius tadi? Mendengar hal tersebut, Mary pun membuat tatapan yang sangat dingin kepada Leon dan berkata, kau adalah seorang reinkarnator sama seperti diriku ya. Lalu, Leon pun membuat ekspresi yang menjawab iya. Leon pun berkata lagi kalau seharusnya Mary itu tidak mengganggu event itu dan mencoba untuk mengambil peran dari karakter utama. Karena jika tidak, maka dunia Otome ini bisa hancur dan hal itu sama saja seperti game over bagi kehidupan mereka berdua. Tapi di sini Mary pun berkata kalau ia tidak peduli dengan hal itu. Jika Leon tidak berhenti menghalangi jalannya, maka Mary itu akan berteriak dan membuat Leon ditangkap karena tuduhan pelecehan. Namun di sini Leon itu masih menghalangi Mary. Ia juga berkata lagi, kenapa Mary itu mau mengambil peran dari karakter utama. Di sini Mary pun hendak menjawab pertanyaan Leon. Tapi terdengar suara tamparan tak jauh dari posisi mereka. Maka hal itu menandakan kalau Olivia sudah bertemu dengan Julius. Dan usaha Mary untuk mengambil peran Olivia telah gagal. Di sini Mary pun bersandar ke dinding dengan lemas lalu mulai menangis. Ia juga menyalahkan Leon karena Leon telah menghalangi rencananya untuk bertemu dengan Julius. Maka saat ini, ia akan hidup miskin selamanya. Mendengar hal itu, Leon pun menjadi kaget dan bingung. Karena memang ia juga tidak tahu caranya membuat seorang gadis berhenti menangis. Lalu Luxon pun memberi saran kepada Leon kalau sebaiknya ia dan Mary itu bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang dunia ini saja. Karena hal itu akan memudahkan nasib mereka nantinya. Leon pun menyetujui hal itu dan meminta Mary untuk berhenti menangis. Tapi tiba-tiba saja terdengar suara keruyukan dari perut Mary. Mendengar hal itu, Mary pun berhenti menangis dan menekan perutnya dengan kedua tangan sambil menahan rasa malu. Di sini Leon pun bertanya apakah Mary itu lapar. Mendengar hal itu, Mary pun hanya bisa mengangguk kepada Leon dengan pelan. Melihat hal itu, Leon pun kembali teringat dengan adik perempuannya dulu. Karena memang mereka melakukan hal yang sama ketika sedang lapar. Jadi Leon pun berkata kalau ia akan mentraktir Mary makan. Lalu Leon pun menggenggam tangan Mary untuk membawanya pergi ke kota. Panel cerita pun berpindah ke sebuah restoran murah di ibu kota. Di sini Mary memesan makanan yang begitu banyak, lalu memakan semua makanan itu dengan lahap. Bahkan dalam ronde pertama makan saja, ia sudah menghabiskan 3 porsi besar steak sapi dalam beberapa menit. Melihat hal itu, Leon pun hanya bisa menggelengkan kepalanya karena ia tidak menyangka ada wanita seperti ini dalam dunia Otome game. Leon juga berkata kalau Mary itu harus memakannya pelan-pelan saja karena memang tidak akan ada yang merebut makanan itu dari Mary. Saat itu, Luxon juga memperhatikan sikap Mary yang sedang makan. Ia juga berkata kalau masternya itu memang orang yang sangat menarik, tapi Mary juga sangat menarik baginya. Oh iya, selama mereka makan, Mary juga menceritakan tentang masa lalunya kepada Leon. Memang, Mary itu tidak memberitahu umurnya kepada Leon. Tapi setelah mendengar ceritanya, Leon itu bisa menebak kalau umur Mary itu paling tidak di pertengahan 30 tahunan. Tapi nampaknya Mary juga tidak diakui oleh orang tuanya karena sebuah kesalahan yang ia telah lakukan. Ia juga tinggal dengan orang yang tidak berguna sebagai pacarnya. Hubungannya dengan pacarnya itu juga tampaknya tidak begitu sehat. Sampai suatu ketika Mary itu mengira kalau dirinya pingsan karena kekerasan fisik yang dilakukan oleh pacarnya. Namun saat ia terbangun, dia sudah ada di dunia ini sebagai putri bungsu dari Viscount Lavan. Bagi Leon, nasib Mary itu terlalu menyedihkan. Biasanya Leon akan mentertawakan nasib buruk seseorang yang terlihat lucu bagi dirinya. Tapi tidak dengan nasibnya Mary.
Leon merasa nasib Mary itu terlalu menyedihkan sampai dia tidak bisa mentertawakannya. Nasib buruk Mary itu tidak berhenti di situ saja. Bahkan saat ini ia masih dilanda nasib buruk, di mana keluarganya saat bereinkarnasi ini sangatlah mengerikan. Rumah keluarganya Mary ini sangatlah miskin. Walaupun mereka adalah Viscount, tapi mereka itu memiliki banyak hutang. Yang lebih parahnya lagi, orang tua mereka itu memiliki harga diri yang tinggi, sehingga mereka terus mengkolok-kolok Mary. Bahkan kedua kakak Mary juga terus mengganggunya dan berhutang atas nama Mary. Mary juga berkata dengan suara yang kecil kalau kakaknya sekarang ini berbeda dengan kakak laki-lakinya yang saat dulu. Mendengar hal itu, Leon pun sedikit kaget dan sempat mengira kalau apakah Mary itu adalah adik perempuannya yang dulu. Tapi ia pun mengkoreksi pikirannya lagi, karena memang tidak lucu bagi kakak beradik yang bereinkarnasi bersama di dunia otome game. Lalu Leon pun berkata, jadi Mary itu ingin mengincar Julius untuk keluar dari kemiskinan ya. Aku bersimpati kepada dirimu, tapi tidak baik mengambil peran dari karakter utama. Mendengar hal itu, Mary pun menundukkan kepalanya dan berkata kalau ia tidak menyelesaikan game pertama. Jadi dia tidak mengetahui detailnya kalau mengganggu alur dari game ini akan berakibat game over. Mary juga tampak ingin menangis karena hal itu. Tapi makanan yang ia pesan itu sudah datang, jadi ia pun berhenti bersedih dan memakannya. Di sini Leon pun penasaran kenapa Mary itu makan begitu banyak. Apakah Mary itu tidak diberi makan oleh keluarganya? Di sini Mary pun berkata kalau keluarganya itu begitu pelit. Bahkan ada hari di mana Mary itu hanya disediakan sup hambar dan roti kering sebagai makanannya. Lalu, ketika bereinkarnasi, Mary juga terus merasa lapar. Dan entah kenapa tubuhnya itu berhenti tumbuh. Mendengar hal itu, Luxon pun berkata kalau alasan pertumbuhan Mary itu berhenti karena Mary itu terus memaksakan tubuhnya yang sedang masa pertumbuhan untuk berlatih sihir penyembuhan. Memang sekarang ini Mary itu bisa menjadi ahli penyembuhan. Tapi konsekuensinya tubuh dari Mary itu berhenti bertumbuh. Namun, tidak ada masalah mengenai fungsi kewanitaannya. Dengan kata lain, tubuh Mary itu akan tetap seperti anak kecil, walaupun umurnya telah bertambah tua nanti. Mendengar hal itu, Mary pun kembali menangis dan memakan makanannya seperti orang gila. Panel cerita pun berpindah ke hari berikutnya. Di sebuah lorong akademi, Mary dan Leon itu bertemu untuk berdiskusi. Di sini Mary itu berkata kalau ia akan menargetkan target penaklukan yang tidak dipilih oleh Olivia. Karena menurut perhitungannya, si Olivia itu menargetkan Julius sebagai pasangannya. Jadi Mary itu mengincar target penaklukan sisa seperti Chris dan yang lainnya. Ia juga meminta bantuan dari Leon untuk melakukan hal tersebut. Mendengar hal itu, awalnya Leon itu menolak membantu Mary. Karena memang ia juga sedang sibuk untuk mencari pasangan untuk dinikahinya nanti. Tapi Mary pun berkata kalau semua orang itu menjauhi dirinya karena memang semua orang itu udah tahu tentang reputasi buruk dari keluarga Viscount Lavan. Bahkan saat ini Mary itu tidak memiliki teman selain Leon. Mendengar hal itu, Leon pun sedikit iba kepada Mary. Tapi memang hutang dari keluarga Viscount Lavan itu sudah sangat terkenal. Bahkan Leon juga menjadi sedikit ragu untuk bergaul dengan Mary setelah mendengarkan betapa banyaknya hutang dari keluarga itu. Namun, karena Mary itu menangis dan Leon merasa kasihan kepada Mary, jadi Leon pun memutuskan untuk membantu Mary. Mendengar hal itu, Mary pun kembali ceria lagi. Tapi, Leon pun bertanya siapakah yang akan Mary targetkan. Panel cerita pun berpindah ke sebuah dojo. Saat itu, Chris sedang melatih skill berpedangnya di sana. Walaupun Chris itu memakai kacamata dan terlihat seperti kutu buku, tapi nyatanya Chris itu adalah seorang master pedang di usianya yang sekarang ini. Di sini Mary pun langsung mendekati Chris yang sedang latihan untuk PDKT. Sedangkan Leon memperhatikan mereka dari kejauhan. Tapi sayangnya, reaksi dari Chris itu tidak seperti yang dibayangkan oleh Mary. Di sini Chris itu malah bersikap acuh tak acuh kepada Mary dan malah mengusirnya dari sana karena mengganggunya latihan. Tentu saja Mary pun langsung pergi dari sana dengan wajah yang sedih. Ini adalah penolakan keempat yang telah ia terima. Karena memang sebelum mendekati Chris, Mary itu sudah mendekati Brad, Greg, dan juga Jill. Tapi Mary itu telah ditolak oleh mereka semua juga. Di sini Leon pun berusaha untuk menyemangati Mary kembali dengan berkata kalau ia akan menraktir makan Mary. Mendengar hal itu, Mary pun berhenti menangis
dan malah mulai ngiler karena ingin ditraktir sama Leon. Di sini Leon pun berkata kalau Mary itu adalah wanita yang unik karena ia akan kembali ceria ketika ditraktir makan. Setelah Mary kembali, ternyata Olivia itu pergi ke tempatnya Chris juga. Dan parahnya lagi, di sini Chris itu bersikap sangat lembut kepada Olivia. Beda sekali dengan sikapnya kepada Mary. Apakah hal itu dikarenakan karena ukuran tubuh mereka yang berbeda jauh? Melihat hal itu, Leon pun berkata kepada Luxon bahwa realitas itu memang sangat kejam ya. Lalu, mereka pun pergi makan di kota. Panel cerita pun berpindah ke bulan kelima di semester ini. Biasanya, pada saat bulan inilah para siswa laki-laki itu akan mengundang siswa perempuan untuk datang ke pesta teh yang mereka adakan. Di sini nampaknya Leon juga sudah bertemu dengan mentornya yang mengajarinya tentang seluk-beluk teh. Jadi sesuai dengan cerita utama, Leon itu tergila-gila dengan peralatan teh. Di sini Leon juga sedang duduk dengan Raymond dan Daniel, teman satu kelompok bareng pedesaan Leon. Mereka berdua itu sangat iri dengan Leon karena Leon itu dekat dengan Mary yang mereka kategorikan sebagai wanita kelas atas. Bahkan Mary saja tidak membawa pelayan eksklusif seperti wanita stres lainnya dalam akademi ini. Jadi bisa dibilang saat itu Mary adalah wanita yang sangat langka dan pantas untuk diburu. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kalau hubungannya dengan Mary itu hanyalah sebatas teman saja. Lalu Leon juga berkata dalam hatinya kalau Mary itu sebenarnya orang miskin, makanya dia itu tidak memiliki pelayan eksklusif. Di sini Daniel dan Raymond itu meminta Leon untuk memperkenalkan mereka kepada teman-temannya Mary. Karena pastinya Mary itu memiliki banyak teman cewek yang sama seperti dirinya juga. Mendengar hal itu Leon pun tidak yakin, tapi karena desakan dari dua sahabatnya itu, jadi Leon pun menyetujuinya. Di sini mereka itu juga sempat melihat adegan di mana Julius itu mengundang Olivia untuk datang ke pesta tehnya. Dan Angie juga melabrak mereka. Ya tentu saja sesuai alur cerita, Julius itu malah membela Olivia daripada Angie. Melihat hal itu, Raymond dan Daniel pun berkata kalau Julius itu keterlaluan karena berselingkuh di hadapan tunangannya sendiri. Tapi biasanya, orang tampan dan kaya suka melakukan hal tersebut. Jadi mereka pun memakluminya. Panel cerita pun berpindah ke lorong akademi. Di sini, Leon itu berkonsultasi kepada Mary mengenai masalah kalau teman-temannya itu ingin meminta Mary mengenalkan beberapa wanita kepada mereka. Awalnya Leon itu ragu mengingat Mary itu kan tidak memiliki teman selain dirinya. Tapi Mary pun berkata kalau ia memiliki beberapa kenalan baru-baru ini. Jadi ia bisa memperkenalkan mereka. Setelah itu scene pun berpindah ke sebuah bar tempat di mana para baron pedesaan itu berkumpul. Di sini Mary itu membawa 3 orang gadis untuk dikenalkan kepada Raymond dan Daniel. Satu gadis kutu buku yang tidak memperdulikan apapun selain buku, satu gadis pemalas yang kerjanya hanya mengutak-atik rambut saja, dan gadis terakhir adalah seorang seniman, tapi ia hanya memperdulikan lukisannya saja. Selama ada orang yang menyediakannya ruang dan waktu untuk melukis, maka gadis itu akan menerimanya sebagai pacar ataupun teman. Tentu saja ketiga gadis ini adalah anak-anak bermasalah, tapi setidaknya mereka itu tidak membawa pelayan eksklusif dan tidak bersikap stres layaknya wanita di Holford lainnya. Di sini, Raymond dan Daniel itu agak gugup untuk mendekati ketiga gadis itu. Jadi Leon pun mencoba untuk memulainya terlebih dahulu karena memang dia juga masih belum menemukan pasangannya. Tapi Mary pun nampaknya agak cemburu dengan hal itu dan menarik kerah baju dari Leon. Melihat hal itu, Raymond dan Daniel pun kompak berkata kepada Leon kalau Leon itu adalah pria yang sangat tidak peka. Panel cerita pun berpindah ke pesta teh yang diadakan oleh Leon. Di sini hanya Mary lah yang datang ke pesta teh itu, karena memang semua gadis itu menolak ajakan dari Leon setelah mereka mendengar kalau Leon itu berasal dari baron pedesaan. Mereka pun banyak mengobrol dalam pesta teh itu. Hubungan Mary dan Leon juga semakin dekat. Di sini Leon juga sempat berpikir kalau ia akan memperkenalkan Mary dengan kakaknya yaitu Jenna, agar mengajari Mary caranya bergaul dengan wanita lain. Tapi ia takut Jenna malah menolaknya karena Mary adalah putri dari Viscount Lavan yang terkenal sangat miskin. Jadi Leon pun tidak melakukannya. Dan scene ini mirip sekali dengan scene di cerita utama. Tapi yang membedakan di sini, yang datang ke pesta teh Leon itu adalah Mary dan bukannya Olivia. Dan yang akan sempat ingin diajari oleh kakaknya Leon yaitu Jenna adalah Mary bukannya Olivia lagi.
Setelah itu, Leon pun menjadi sering mengadakan pesta teh dengan Mary. Hal itu tentu saja membuat menarik perhatian kakaknya yaitu Jenna. Di sini Jenna pun memperingatkan Leon agar jangan menikahi Mary karena memang itu bisa memperburuk keadaan keluarga mereka dan kehidupan Leon sendiri. Leon pun terkejut karena hal itu. Tidak biasanya Jenna itu memperhatikan dirinya. Tapi di sini Leon pun berkata kalau hubungannya dengan Mary itu bukanlah mengarah kepada hal asmara, tapi mereka itu hanyalah sebatas teman saja. Mendengar hal itu, Jenna pun melepaskan Leon untuk hari ini. Panel cerita pun berpindah ke pesta besar siswa baru. Ini adalah pesta di mana Leon itu akan membantu Angelica dan menantang 1 versus 5 melawan Julius dan gerombolannya. Tentu saja, alur itu berjalan seperti biasanya, di mana Angie itu melabrak Olivia, tapi di sini Leon itu tidak membantu Angelica sama sekali. Dalam pesta itu, Leon itu hanya membicarakan Julius yang keterlaluan karena berselingkuh dengan Olivia di hadapan tunangannya sendiri. Dalam pesta itu juga Leon dan Mary itu menjadi pusat perhatian utama karena obrolan mereka tentang Julius itu terdengar oleh semua orang. Di sini Mary dan Leon itu langsung kabur bersama dari pesta tersebut. Setelah berlari cukup jauh, ternyata kaki Mary itu terluka karena dia tidak biasa memakai sepatu hak tinggi. Jadi di sini Leon pun menggendongnya. Leon merasa kalau saat ini ia sedang menggendong adik perempuannya. Oh ya, di sini Leon juga menawarkan bagaimana kalau Mary itu pergi ke rumah keluarganya saja selama liburan. Karena memang hari itu adalah hari pengunjung semester di mana mereka itu akan kembali ke kampung halamannya masing-masing untuk liburan. Tapi sayangnya, Mary itu malah diberi surat oleh keluarganya. Jika Mary ingin pulang, maka Mary itu harus mengirimkan sejumlah uang kepada mereka. Jadi setelah mendengarkan tawaran dari Leon, Mary pun akan menerimanya. Tapi di sini ia pun sedikit ragu karena ia takut keluarganya Leon itu tidak menerimanya. Namun Leon pun berkata kalau ia sedang membangun pulau pribadinya sendiri di mana ada pemandian air panas, nasi dan berbagai hal yang berbau Jepang. Jadi Mary pun bisa bersantai di sana. Mendengar hal itu tanpa pikir panjang, Mary itu langsung menyetujuinya. Karena memang ia juga sangat ingin memakan nasi. Upacara perpisahan siswa tahun pertama pun selesai. Saat ini, ayah Leon itu sudah menjemput anak-anak mereka untuk pulang di pelabuhan. Tapi Leon itu masih menunggu kedatangan dari Mary. Awalnya Leon itu mengira kalau Mary itu ketiduran mengingat sikap Mary yang seperti itu. Tapi tiba-tiba saja ada 3 wanita berandalan yang melewati Leon sambil berkata kalau mereka itu telah menyiksa seorang gadis karena menarik perhatian saat pesta utama yang lalu. Mendengar hal itu, Leon pun langsung memiliki firasat buruk mengenai hal ini. Jadi ia pun langsung meminta Luxon untuk melihat keadaan dari Mary. Panel cerita pun berpindah kepada karakter Mary. Ternyata memang Mary itu ketiduran karena ia terlalu gugup untuk bertemu dengan keluarganya Leon. Jadi ia tidak bisa tidur semalaman. Ia pun langsung keluar dari kamarnya dengan terburu-buru. Ketika sedang di lorong, ia pun menabrak seorang gadis yang berpapasan dengan dirinya. Di sini Mary pun meminta maaf dan mengeluarkan tangan kepada gadis itu. Namun setelah Mary melihat gadis itu, ternyata dia adalah Olivia. Di sini Olivia pun menatap Mary dengan tatapan yang sangat dingin. Sampai-sampai Mary pun menjadi takut kepada Olivia. Mary juga tidak menyangka kalau Olivia bisa bersikap seperti itu. Lalu Olivia pun bangkit sendiri dan meninggalkan Mary di sana tanpa satu kata apapun. Mary pun masih ketakutan dan ia juga merasa kalau akan terjadi sesuatu yang buruk jika ia tidak menyusul Olivia sekarang. Namun ia pun langsung didatangi oleh Luxon yang menjemputnya. Jadi Mary pun tidak jadi menyusul Olivia. Di sini Leon pun sedikit lega karena Mary itu baik-baik saja. Akhirnya mereka pun menaiki kapal kecil untuk berlabuh ke kapal ayahnya Leon. Namun di sini Leon pun berbalik ke arah akademi karena memang firasat buruknya itu masih belum pudar. Ia pun berkata dalam hatinya, apakah akan baik-baik saja jika seperti ini? Rasanya seperti aku telah melakukan kesalahan fatal. Tapi mungkin itu hanya imajinasiku saja. Oke, gue sedikit jelasin nih di sini ya. Kalau dalam alur cerita utama ini, Leon kan sempat menyelamatkan Olivia dari pembulian. Tapi dalam alur cerita kali ini, Leon itu tidak menyelamatkan Olivia dari pembulian. Dan kita juga masih belum diperlihatkan apakah akibatnya jika Leon tidak melakukan hal tersebut. Dan cerita di part ini pun berakhir.
Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome game Sekai Route the Mary yang pertama. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.